The Horns of Hattin. Urun Hattin, tanduk-tanduk Hattin. Kelihatan dari gambarnya ini cover lama banget. Tapi kalau lihat judulnya kelihatan sederhana dan kemudian tahu isinya, ini mengerikan. Ini kumpulan 24 makalah dari ahli sejarah Zionis, Israel, dan Barat. Mereka membuat konferensi internasional berkali-kali. Dan ini adalah yang kedua, tentang perang salib dan Timur Tengah, terutama perang salib, sejarah. Editornya Benjamin Kedar, dia adalah profesor bidang humaniora di Hebrew University of Jerusalem, peneliti sejarah perang salib. Dia dan kawan-kawan yang mengadakan konferensi internasional tentang Hattin, tentang perang salib dan secara khusus Hattin. Hattin itu adalah tempat di mana terjadi perang paling besar yang kemudian membuka Salahuddin untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Dan itulah yang menjadi sorotan ahli-ahli sejarah Israel dan Eropa. Yang kemudian menariknya menurut seorang peneliti di Qatar, mereka menyimpulkan bahwa kekalahan mereka dalam perang salib itu penentunya adalah kekalahan yang telak di Hattin. Dan kemudian mereka membaca kondisi kekinian hari ini. Mereka sampai pada satu titik kesimpulan yang sama, bahwa negara Zionis, Israel ini, hanya membutuhkan satu kekalahan telak untuk betul-betul habis dan punah. Kesimpulan yang sama dari mereka. Ini seminar internasional, mereka berkali-kali melakukannya. Dan ini 24 makalah di sini. Ada belasan pakar yang berbicara. Dan isinya coba lihat. Ini saya ambil yang penting-penting. Yang kalau kita faham Zionis hari ini, Israel hari ini, kita akan paham kenapa mereka mengangkat tema ini. Yang jelas masalah Hattin. Benjamin Kedar menulis The Battle of Hattin Revisit. Untuk kesekian kali dia membahas ini. Dan kemudian berikutnya, Saladin's Dome of Victory at the Horns of Hattin. Menggali detail apa sih yang menjadi keunggulan Salahuddin sehingga menang di Hattin. Dan tidak cukup, sampai Saladin and Muslim Military Theory, teori militer. Salahuddin itu seperti apa sih persisnya? Sedetail itu. Kemudian Richard Rose menulis The Native Christian of Jerusalem. Sebagaimana problem hari ini, penduduk aslinya Yerusalem itu seperti apa? Karena beda dengan Zionis. Itu dikaji aspek sosiologinya dan lain sebagainya. Brown Razi nulis The Lost Crusader Castle of Tiberias. Kenapa benteng Tiberias jatuh? Dibahas secara spesifik. Kemudian ini mengerikan ini. Ronnie Allen Bloom, Construction Method in Frankish Rural Settlement. Ini judul masa lalu atau hari ini sebenarnya? Hakikat negara Israel, Zionis, adalah negara penempatan, settlement. Dan mereka punya banyak permasalahan untuk bisa betul-betul melakukan settlement. Settlement di perkotaan dan di pedesaan itu akan berbeda. Mereka mempelajari dulu bagaimana 4 kerajaan salib itu bisa berdiri di tanah Palestina dan Syam. Baitul Maqdis, Akka, Raha, Antakya, bagaimana berdiri? Bagaimana settlement itu bisa mereka lakukan di desa-desa? Itu dikaji. Construction method. Ini kejadian 1000 tahun yang lalu, atau setidaknya taruhlah 900 tahun yang lalu. Mereka pelajari hari ini. Dan Benjamin Kedar nulis The Crusading Kingdom of Jerusalem, the first European Colonial Society. Artinya yang sekarang itu yang kesekian. Ini yang pertamanya. Ini pelajaran sejarah. Semuanya tentang sejarah. Tapi semua tema ini jelas adalah yang mereka butuhkan untuk membaca Israel hari ini. Ingat, ini tahun 87. Tahun 92 diterbitkan. Saat itu sudah mulai ada isu di dalam tubuh Israel sendiri, Zionis sendiri. Apakah negara Zionis Israel akan bertahan? Itu isu besarnya. Dan jangan salah, 10 tahun kemudian, Newsweek Amerika tahun 2002 menurunkan headline. Judulnya, apakah Israel bisa eksis? Jadi mereka itu sedang membahas satu persoalan yang sangat krusial yang terkait erat dengan apakah kita masih bisa bertahan, apakah masih ada atau tidak. Pertanyaan atau judul yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Apakah Indonesia bisa bertahan? Apakah Indonesia masih ada 10 tahun ke depan? Itu pertanyaan yang wajar seharusnya. Dan mereka melakukan kajian sejarah yang sangat serius ini. Apa yang ingin saya katakan? Saya mengapresiasi kegigihan, semangat, dan kesadaran orang-orang Eropa dan Yahudi ini untuk membaca hari ini dengan sejarahnya. Dan di saat yang sama, saya miris bagaimana mereka memperlakukan sejarah dan bagaimana kita memperlakukan sejarah.